Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, alhamdulillah ya. Jadi Ki Jagabaya ini baru nyampe ke Padepokan. Sebenarnya ada yang terjadi di tengah perjalanan. Nah, kemungkinan akan saya ceritakan apa yang terjadi antara saya sama Jarwo. Karena saya sangat ada sesuatu Jarwo itu tersembunyi. Karena saya curiga ketika di tengah perjalanan tadi ya, di Jarwo ini mengasih saya air minum, tapi air minum itu saya curiga kok air minum itu kayaknya keluar asap, kayak panas. Saya pikir di mana dia masaknya. Ketika saya pegang, si air ini dingin. Dari mata saya ngeliat dia keluar asap, keluar uap, saya pegang dingin. Waktu saya bacakan gelasnya pecah. Saya tanya sama Jarwo, kamu dapat air ini dari mana? Masak, kata dia. Jadi gelasnya ini dari mana? Nemu. Jadi apa yang kamu masukkan di dalam gelas itu? Kalau Jarwo tidak mengaku, padahal dia punya satu niat buruk terhadap saya. Ayo kita sambil dekat ini ke Padepokan tidak sama jalan. Nanti kita ceritakan semuanya. Dan saya buka semuanya. Rupanya saya curiga di balik semua ini Jarwo ini, jangan-jangan Jarwo lah yang telah menghilangkan ya kekalu ini. Karena hati besar saya ini mengatakan 100% ini kayaknya tidak salah lagi. Karena semua ini Jarwo ini mungkinan dia ini masih diperintahkan oleh selampir secara tersembunyi. Nah, para sahabat, kita sudah nyampe ke Padepokan. Coba kita duduk ada di Padepokan Penculik. Biar kita enak berbincang-bincang. Waduh. Oh ya, oh ya. Jadi para sahabat ya, saya akan saya ceritakan kenapa saya curiga sama Jarwo. Rupanya gelas itu sudah ada racunnya. Kenapa ada racunnya? Ketika saya pegang air dingin, tapi saya lihat itu keluar asap, keluar uap. Tapi Jarwo tidak mengaku apa yang telah terjadi. Jangan-jangan racun yang kemarin yang Jarwo kena racun itu sebenarnya jauh sendiri yang meracun saya, tapi keminum sama dia. Tapi apa tujuannya Jarwo ingin meracun saya, ingin meracuni? Bingung saya. Sebenarnya tujuan Jarwo ini apa? Saya nggak masuk akal. Apa Jarwo ini menginginkan seperti yang Masurin? Tapi kan Mak Lampir kan sudah kembali ke gunung saja. Apa Jarwo memang ada seseorang yang telah mendatanginya? Apakah yang pernah diceritakan oleh Jarwo itu? Saya tidak tahu. Mana ada seorang manusia yang bisa menghidupkan orang mati? Hanyalah sedangkan orang mempunyai ilmu betara gunung aja tidak begitu. Punya rawa rontek aja bisa mati, tapi orang mati bisa dihidupkan kembali, kata Jarwo. Apa sebenarnya orang itu? Inilah saya bingung Jarwo. Jarwo tadi saya tanya, dari mana kamu mendapatkan racun itu? Dia tidak menjawab. Tiba-tiba alasannya mengelak bahwa saya tidak ada niat untuk meracuni aku. Tapi saya lihat raut muka Jarwo telah menipu saya. Saya yakin kayaknya si Jarwo ini telah ingin menghabisi Jagabaya. Dia ingin mengambil Cempia Masuri. Tapi kenapa dia tidak kembali lagi?
Apa dengan kalimat saya tadi dia curiga? Karena saya tadi sudah mencurigai Jarwo. Saya curiga itu ada sebotol kecil di dalam tas sakunya. Tapi waktu aku pegang, tas itu dirampas. Apa botol itu yang racun? Hati-hati. Aku harus waspada. Karena Jawa ini tidak datang ke sini, tidak datang ke Padepokan. Dia ini telah mengetahui apa rencana sebenarnya yang pernah dia ingin menghabisi. Sudah aku baca. Detik ini, akhir ini, aku harus waspada. Apabila Jarwo dia telah menghilangkan Jekalu, dia bertanggung jawab. Kalau saat ini dia tidak kembali, aku akan mencari Jarwo. Dia satu kuncinya, di mana Jekalu disimpan. Kalau tidak, sepertinya aku harus kembali ke tempat yang kemarin kayaknya, yang aku curigai. Karena di situ ada sebuah daun pisang yang telah bercecer darah. Aku masuk akal kalau di situ kayaknya. Karena Jawa kemarin menekan saya supaya saya ini cepat kembali ke Padepokan. Alasan dia bicara kemarin bahwa Jekalu itu sudah ada di Padepokan. Oh, berarti Jarwo telah mengumpannya ke Limati supaya aku tidak menemukan Jekalu di tempat ini. Masuk akal ke Limati. Berarti aku harus ke sana. Tapi aku ke sana harus aku pikirkan dulu. Aku harus mencari Jawa. Karena Jawa lah yang tahu di mana Jekalu. Apabila terjadi sesuatu sama Jekalu, Jarwo harus bertanggung jawab. Ya. Kira-kira yang aku pikirkan sekarang ini adalah, apakah Jekalu selamat atau tidak? Jangan-jangan Jekalu itu ada racunnya sama Jarwo ini. Wah iya benar. Aku yakin ya bahwa Jekalu itu telah diracun oleh si Jarwo ini. Karena Jarwo itu, aku lihat darah di pisang itu banyak sekali. Masalah ya. Yang aku takutkan Jekalu telah diracun. Kalau begitu, sepertinya aku harus kembali ke tempat kejadian kemarin. Karena kemungkinan yang darah yang berceceran di daun pisang itu adalah darah Jekalu. Sangat biadab Jarwo ini. Apabila pelakuin Jarwo ini sangat biadab sekali. Ya. Dia tidak mau berterima kasih. Saya yakin bahwa pelaku ini adalah Jarwo. Tapi apa tujuan Jarwo sebenarnya? Apakah memang dia diperintah oleh si Lampir? Tapi aku paham si Lampir sudah nggak kembali lagi ke sini. Ya. Aku ingat dia. Jekalu mengatakan pernah ada masyarakat yang pernah menegur Jekalu bahwa masyarakat itu tidak mau menceritakan kepada saya. Ada yang orang mengatakannya, orang kampung bawah, bahwa dia menanyakan Jekalu itu terasa diam, tidak mau ngomong seperti orang, padahal dia kenal sama Jekalu. Tapi kenapa Jekalu tiba-tiba sombong katanya? Jangan-jangan ini ilmu gendam yang ditaruhkan kepada Jekalu. Bisa jadi dia akan ditekan oleh Jarwo untuk membocorkan mencuri cambuk sama Suri. Ya. Bicara, aku
saya merasakan bahwa Jekalu itu pernah ada di sana. Ya. Kita sebetulnya harus kembali ke sana, karena saya rasa Jekalu itu ada di sana. Karena tidak mungkin, ya, kalau seandainya si Jarwo ini dengan kalimat yang saya ucapkan kepada dia itu, kenapa dia tiba-tiba menghilang, tidak mau kembali? Ya ini, saya yakin si Jarwo ini, dia ini ingin menghilangkan jejak supaya apa yang dibuat sama Jekalu tidak ketemu sama saya. Tapi saya yakin, saya yakin kayak tempat itu ya, tempat yang kejadian kemarin, karena di situ ada bukti darah banyak sekali kececeran itu. Seandainya saya bisa berangkat ke sana, aku tidak harus memberitahu para santri, karena aku yakin ya, apabila dibocorkan akan geger semuanya. Jadi aku jalan aja, ayo kameramen, kayaknya kita harus mempersiapkan, kita akan berangkat ke tempat yang saya tuju kemarin, karena kayak tempat itu tempat yang sangat saya curigai, karena tempat itu kayaknya ada sesuatu yang sangat aneh. Saya rasa jangan-jangan apa dipendam di dalam air itu, tapi aku yakin kayaknya ya, Jekalu masih selamat, dikenakan Jekalu sudah menguasai ilmu lagu ini dari saya. Tapi kena di pagar aja, karena ada yang membakar dari seorang yang sangat cantik. Sudah berangkat saya, karena mungkin perjalanannya sangat jauh ya. Kita arah ke tempat kemarin, saya curiga ya, karena Jarwo ini tidak kembali lagi, karena dia sangat takut, karena saya sudah mengancam dia. Apabila Jekalu terjadi sesuatu, karena Jarwo lah yang akan saya gantikan, menjadikan Jekalu yang akan saya tanam di tempat dia telah menghilangkan Jekalu. Karena ancaman saya itu sangatlah tajam dan pedas. Ini Jarwo tidak mau ke sini, dia menghilang di tengah jalan. Alasannya tadi dia telah tinggalan tasnya di sana, padahal dia hanya menghilangkan jejak supaya dia tidak ketemu saya lagi. Dan terutama saya harus dari Jekalu itu yang perlu. Saya takut saya. Kameramen, nanti kamu siapin apa yang saya arahkan ya, apa yang temu di tengah jalan, nanti singkong apa pisang yang harus kita makan. Dikenangkan kita nggak punya perlengkapan ya, kalau bisa satu Iya. Oke. 1-2 jam ini kita harus mendapatkan ya, seperti singkong apa pisang seadanya. Kenangkan kayaknya jangan-jangan Jarwo menghilang, dia menemukan Jekalu akan dihabisinya lagi. Oh iya benar, kalau nggak gitu kita buruan aja ke sana, karena saya takutkan hilangnya Jarwo tengah jalan, karena saya sudah mencium gerak-gerik dia, karena dia tengah jalan kemarin ingin meracun saya. Ketika kita pulang, semuanya sudah kecium kayaknya. Saya 100% yakin itu Jarwo yang telah menghilangkan Jekalu. Tapi di mana ya Jarwo telah membuangnya? Apabila Jarwo telah menewaskan Jekalu, kemungkinan semua ini akan berakhir sebentar. Aku akan menghabisi Jarwo. Kayaknya coba kita harus ke sana ya. Tidak mau kenakan, kalau tidak ke sana saya bingung ya, saya bimbang ya. Seolah-olah dengan Jarwo sepertinya baik sekali, saya anggap seperti anak saya sendiri. Tapi apakah benar Jarwo
berbuat jahat kepada Cikalu. Kayaknya coba saya pikir dulu, kira-kira kalau kita ke sana kita mau ke jalan ya, tapi kalau ke situ kayaknya kita tepat ke situ karena jalan kita mungkin akan kita menginap entah 2-3 hari dalam hutan, karena sebelum saya menemukan jejaknya Cikalu, apa Cikalu di bawah Malampir ya? Tahu siapa? Kita udah bawa perlengkapannya, kameramen. Kalau kita udah bawa perlengkapannya, ayo kita sambil jalan. Ya. Semuanya udah kita bawa seadanya aja lah. Yang penting kita bisa sampai ya. Inilah para sahabat ya. Jadi di balik permasalahan kalau ini, saya yakin di balik semua ini ada hubungannya Jarwo ini. Karena kecurigaan saya Jarwo ini banyak sekali. Waktu itu dia kena racun, minum racun. Dia kena racun, saya ngobatin. Ketika pulang kemarin dia mau racun saya, tapi saya tahu itu kok airnya kok saya pegang putih. Berarti jangan-jangan Jarwo, tapi tak mungkin kayak Jarwo itu orangnya baik kepada saya. Ya, pengertian. Saya nggak enak badan aja dikerokin, diurut. Tapi kalau sampai dia ingin menghabisi saya, apakah Jarwo? Ya, aku tak yakin kalau itu Jarwo. Apa sih Grandong? Tapi mereka kan tidak kembali lagi. Yang penting kita harus masuk hutan itu ditenangkan. Kalau kita nggak masuk itu sangat bahaya sekali ya. Saya takut itu kalau sampai Remondo tahu ceritanya ya Cikalu ya ada yang hilang itu. Ini jadi masalah. Jelas Remondo akan menuduh Jagabaya seperti saya yang dituduh sama Remondo, dan semua ini nanti akan dipanggil oleh Barlaku pasti. Kenapa Cikalu tidak diberitahu Remondo selama tobat tempat saya? Ketika hilang saya baru memberitahunya. Insyaallah ya bisa baik sekali sahabat ya. Inilah sahabat ya, doakan terus ya perjalanan Ki Jagabaya ya. Semoga Ki Jagabaya ini ya dalam mencari keberadaan Cikalu ini bisa ditemukan dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu apapun ya terhadap Cikalu ini. Saya yakin Cikalu ini orangnya baik ya. Semenjak dia tobat dan menghadap Ki Jagabaya, dia tidak mau lagi dengan sebanyak apa yang ada hartanya yang didapatkan yang tidak halal. Itu dia tidak mau lagi. Dia menginginkan sehalalnya, sedapatnya. Walaupun ikut saya, walaupun makannya campur dengan seadanya, tapi dia merasakan tenang, kenyamanan. Tapi semenjak Jarwo muncul, ini jadi permasalahan di sini pada saya. Kita arah ke sana ya, kita berangkat aja lah. Jadi jalan yang kayaknya sangat rumit sekali saya. Lewat ini ya, karena saya yang lewat ini tempat yang ini mumpung masih agak terang, nanti baru kita ke sana arahnya. Hati kameramen ya. Kira-kira berapa langkah lagi kamu lihat itu? Nah, langkah gini kameramen. Kita bareng-bareng aja ya. Jangan sampai jauh-jauh. Kalau mau kemanapun kamu jangan jauh-jauh dari saya. Karena Jarwo just
mengawasi kameramen ini supaya semuanya jadi hancur ini. Aku yakin kayak Jarwo ini telah mengawasi kita di sini. Ya. Jangan-jangan Jarwo ini menginginkan seperti yang Mesuri ini. Saya yakin kayak Jarwo ini. Dia menginginkan seperti itu. Karena Jarwo ini, hati saya sepertinya Jarwo tidak jauh dari sini kayaknya. Nah, ada Jarwo. Cepat, Jarwo. Jarwo baru masuk Padepokan ya. Saya tahu Jarwo itu baru mau masuk Padepokan. Dia mau ngambil sesuatu kayaknya. Sesuatu dia. Kita harus dari sini. Kita lihat, dia pantau sini apa tujuan Jarwo sebenarnya dia masuk dari pintu belakang itu di Padepokan kita. Apa yang mau diambil sama dia? Kita berapa? Dia ini sudah masuk ke dalam Padepokan. Nggak tahu apa yang mau diambil sama Jarwo ini. Soalnya dia pakainya tidak ada di dalam Padepokan. Dia cuma bawa baju satu setel. Kalau memang dia mau ngambil sesuatu, saya curiga jangan dia mau ngawasin barang-barang yang halus. dekat. Berapa langkah lagi ke situ? Kita lihat ada sesuatu. Ya. Apa dia keluar dari sana? Baru kita sergap. Dia turun di situ. Biar aku panggil dari sini. Jarwo! Jarwo! Hei, jangan lari! Hei, Jarwo, jangan lari, Jarwo!